Salam adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Nah, saat ini sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, ketika kami akan bersama-sama beribadah, Tuhan menolong kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kita akan menaikkan syukur kita dengan sebuah pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Yang semangat ya nyanyinya ya. Papa mamanya diajak ya. Kakak adiknya juga diajak nyanyi bareng-bareng ya.
kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita ketemu lagi dalam sekolah minggu, masih secara online ya, tapi tidak apa-apa. Kita tetap setia, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu JC akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong dan menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap firman yang kami dengar, itu semua boleh menumbuhkan kami dan menjadikan kami anak-anak yang bertumbuh dan mengenal Engkau semakin dalam lagi. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada-Mu. Engkau kuasai sepenuhnya Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kemuliaan dan firman-Mu ini tumbuh di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah enggak? Pasti pernah nih mungkin ya. Siapa yang di sekolah ikut ekstrakurikuler? Wah, ekstrakurikulernya macam-macam ya. Kalau yang wajib itu biasanya pramuka. Terus kemudian ada apa lagi? Oh ya, melukis. Kemudian kalau yang SMP ada apa lagi? Ya, paskibra. Banyak ya, macam-macam. Ada ekstrakurikuler. Ada kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar. Nah, suatu saat ketika adik-adik sedang mengikuti ekstrakurikuler, kemudian ada perlombaan di ekstrakurikuler tersebut. Suatu saat ternyata nama adik-adik itu disebut. Dari 10 orang yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, nama adik-adik disebut untuk mengikuti perlombaan. Apa yang kalian rasakan? Oh, macam-macam ya. Ada yang senang, ada yang bingung, ada yang apa lagi? Oh, takut, ada yang takut juga ya. Oh, luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul menikmati kebaikan Tuhan. Nah, menikmati kebaikan Tuhan. Loh, kenapa toh tadi kok di awal kok menanyakan kita dipilih waktu ikuti ekstrakurikuler untuk lomba? Kenapa kok ditanya rasanya gimana? Nah, karena hari ini kita akan belajar mengenai itu, kebaikan, menikmati kebaikan Tuhan. Nah, yuk kita buka dulu Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 65. Nah, kita baca ayat yang kelima. Kita akan mengetahui kebaikan Tuhan yang seperti apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, yuk kita akan lihat. Sudah ketemu semua ya? Mazmur pasal 65 ayat yang kelima. Kita baca bareng-bareng ya. Hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Wah, kebaikan Allah itu apa toh sebenarnya? Kebaikan Allah yang seperti apa? Kebaikan Allah itu ketika kita dipilih oleh Allah untuk mendekat ke pelatarannya. Kita dipilih oleh Allah untuk beribadah kepada Dia. Kita menerima anugerah keselamatan dari Allah. Itu kebaikan Tuhan. Kenapa? Tidak semua orang menerima itu. Tidak semua orang mendapatkan anugerah Allah. Dan tidak semua orang dipilih. Sama kayak tadi, dari 10
anak yang ikut kegiatan ekstrakurikuler hanya beberapa saja yang dipilih. Jadi anugerah Allah yang begitu besar, keselamatan itu bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih. Yuk kita lihat ayatnya di mana. Kita akan lihat ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Kita akan buka. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Ini akan bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Keselamatan itu bukan kita yang memilih, bukan kita yang mengusahakan, tetapi sekali lagi Allah yang memilih kita. Allah yang memilih kita untuk menerima keselamatan. Loh, berarti kita ini orang-orang yang luar biasa. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Begitu luar biasanya kita. Maka di dalam Mazmur pasal 65 tadi dikatakan apa? Berbahagialah. Nah, apakah semua orang bisa berbahagia ketika dipilih? Bisa enggak? Belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Kenapa kok tidak bisa menikmati ketika dia dipilih? Tadi di awal Om Beni bilang apa? Ada yang takut, ada yang aduh kok aku ya yang dipilih ya. Akhirnya apa? Tidak bisa menikmati. Kalau tidak bisa menikmati, apa yang terjadi akhirnya? Tidak bisa berbahagia. Malah yang terjadi apa? Beban. Aduh kok seperti ini yo. Dan ketika beban, apa yang terjadi? Tidak mampu mengucap syukur. Nah adik-adik, sama dengan keselamatan itu. Bagaimana kita bisa menikmati keselamatan itu? Bagaimana kita bisa menikmati kebaikan Tuhan melalui karyanya yang begitu besar? Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan kita dipilih oleh Allah untuk menikmati keselamatan itu. Bagaimana cara menikmatinya? Ya kita harus senantiasa mengucap syukur. Bagaimana caranya mengucap syukur? Bentuknya seperti apa? Wah, ketika kita menjadi pelajar, yuk kita belajar sungguh-sungguh. Ya kan, meskipun jumlah kita sedikit di sekolah. Mungkin dari satu kelas hanya adik-adik yang menjadi siswa Kristen. Tetapi di situ adik-adik harus berbahagia, harus menunjukkan perbedaan. Tadi dikatakan di dalam Yohanes apa? Menunjukkan buahnya. Ya kan? Menunjukkan apa? Kualitasnya sebagai orang Kristen. Itu caranya menikmati. Gampang enggak? Enggak. Harus mau belajar lebih lagi, harus mau memperhatikan. Ya kan? Bergaul dengan teman-teman yang benar. Nah, itu adalah bentuk ucapan syukur. Bagaimana caranya supaya ucapan syukur itu bisa keluar dan bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan? Nah, kita akan lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat yang 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kemuliaannya. Untuk kita bisa mengucap syukur, karena mengucap syukur itu adalah wujud, adalah bentuk kita menikmati kebaikan Tuhan. Kita harus apa? Di sini dikatakan mengenal Dia. Untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan, kita harus mengenal Dia. Bagaimana caranya mengenal Dia? Beribadah. Meskipun online, harus sungguh-sungguh. Kemudian apa lagi? Baca Alkitab setiap hari. Masih baca? Nah, kemudian
punya waktu untuk berdoa. Karena ketika kita mempunyai waktu untuk itu, beribadah, kemudian membaca firman Tuhan dan berdoa, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita menemukan kebenaran dan kita semakin mengenal Allah kita. Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang telah mati di kayu salib dan menebus dosa bagi seluruh umat manusia. Kenal Dia dengan baik, maka kita akan bisa menikmati kebaikannya. Maka kita akan bisa mewujudkan ucapan syukur kita. Itu yang pertama, mengenal Dia. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kita akan lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Nah, apa yang dikatakan di sini? 1 Timotius pasal yang keempat. Sebentar, Timotiusnya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b dan 8. Mungkin akan bacakan ya. 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang pertama, kenal Dia. Yang kedua, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Harus butuh perjuangan untuk berlatih beribadah dengan baik. Gampang? Enggak. Apalagi kalau online ya. Waduh, nanti diganggu adiknya dan lain sebagainya. Tetapi kita harus berlatih untuk beribadah dengan benar. Karena fungsi ibadah tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-8, karena ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Adik-adik, anak-anakku yang kukasihi, kita semua mendapat kasih karunia yang luar biasa. Kita semua telah dipilih oleh Allah untuk menikmati anugerah itu. Mari kita berbahagia dengan menikmati kebaikan Tuhan, dengan mewujudkannya dalam ucapan syukur melalui tindakan hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dari Om Benny ya, adik-adik ya. Menyimak nggak adik-adik? Nyimak ya. Ingat, pelajari dengan baik, dengar firman Tuhan, jadikan rema dalam kehidupan adik-adik ya. Ya, sekarang adik-adik sudah terima berkat firman daripada Tuhan. Sekarang terima berkat daripada Tuhan. Bangkit diri adik-adik ya. Kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan mata hatimu, dan terimalah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Kristus menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Hingga merata Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari adik-adik yang sudah terima berkatnya, katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.